Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Pinky Lena Susanti dengan NIM 2311031142 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video reflektif untuk mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Pramarta, SPD MPD. Tujuan dari video reflektif ini adalah untuk merefleksikan pemahaman, pengalaman belajar, serta perubahan sikap yang saya peroleh setelah mengikuti perkuliahan, khususnya terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pemahaman tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, lalu yang kedua, relevansi konsep inklusif, UDL dan PPI, lalu yang ketiga, tantangan dan peluang pendidikan inklusif, lalu yang keempat, contoh penerapan atau gagasan inovatif di kelas inklusif, dan yang terakhir, sikap pribadi saya setelah mengikuti mata kuliah ini. Pembahasan pertama mengenai pemahaman tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bagi saya, pendidikan anak berkebutuhan khusus bukan hanya tentang memberikan layanan khusus kepada peserta didik tertentu, tetapi tentang memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan ABK ini menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman kemampuan, karakteristik, serta kebutuhan belajar peserta didik. Lalu pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan relevansi konsep pendidikan inklusif, UDL, dan PPI. Konsep pendidikan inklusif sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang peserta didik. Pendekatan Universal Design for Learning atau UDL membantu guru dalam merancang pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses oleh semua peserta didik. Sementara itu, program pembelajaran individual menjadi solusi bagi peserta didik yang membutuhkan penyesuaian khusus agar tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai secara optimal. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tantangan dan peluang pendidikan inklusif di Indonesia. Dalam penerapannya, pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman guru, sarana prasarana yang belum memadai, serta kurangnya dukungan sistem sekolah. Namun di sisi lain, terdapat peluang besar melalui peningkatan kompetensi guru, kolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran adaptif. Lalu pembahasan yang keempat adalah tentang contoh nyata dan gagasan inovatif yang dapat diterapkan di kelas inklusif. Salah satu gagasan inovatif yang dapat diterapkan guru di kelas adalah menggunakan media pembelajaran multimedia seperti video, gambar, alat peraga, dan LKPD yang bervariasi. Selain itu, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen yang fleksibel, agar setiap peserta didik dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu nilai dan perubahan sikap pribadi setelah mengikuti mata kuliah ABK. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya mengalami perubahan sikap dalam memandang peserta didik berkebutuhan khusus. Saya menjadi lebih empatik, terbuka, dan menyadari bahwa peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses belajar peserta didik yang beragam. Sebagai penutup, pelajaran paling berharga yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah pemahaman bahwa pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan bermakna bagi semua anak. Saya berharap ke depannya pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin berkembang, didukung oleh kebijakan yang berpihak, guru yang kompeten, serta lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Demikian video reflektif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.